Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelajaran Matematika Peminatan. Nah, kelas 12, setelah kemarin kita membedakan apa itu variabel diskrit dan variabel kontinu. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai distribusi peluang acak, baik itu diskrit dan juga kontinu. Nah, kita mulai dulu ya dengan distribusi peluang diskrit. Nah, seperti apa sih distribusi peluang diskrit? Nah, distribusi peluang diskrit ini nantinya kita kurang lebih akan menyelesaikan soal-soal kayak gini. Jadi, kalau kita menemukan soal seperti ini, nah masalah seperti ini itu bisa kita selesaikan dengan memanfaatkan konsep dari distribusi peluang diskrit. Ya, contohnya ini ya. Misalkan nih, ada pengiriman 20 tipe laptop yang sama ke suatu toko retail. Di antara 20 itu ada 3 buah produk yang cacat. Nah, jika suatu sekolah membeli 2 laptop dari toko ini, peluang sekolah itu menerima 1 laptop yang cacat, berapa sih peluangnya? Nah, untuk bisa menyelesaikan masalah ini, kita perlu mempelajari terlebih dahulu mengenai distribusi peluang diskrit. Apa sih distribusi peluang diskrit itu? Nah, nilai variabel acak diskrit yang telah kalian pelajari kemarin itu selalu dikaitkan dengan peluang yang disebut peluang diskrit, gitu ya. Jadi nilai peluang diskrit dari satu titik sampel ini sama dengan nilai frekuensi dari titik sampel tersebut dibagi dengan total frekuensinya. Nah, tabel atau rumus yang mencantumkan semua kemungkinan dari suatu variabel diskrit, nanti berikutnya nilai peluangnya itu disebut dengan distribusi peluang diskrit. Nah, kita mulai belajar dulu ya, nanti setelah kita tahu tentang distribusi peluang diskrit, kita coba selesaikan masalah ini. Nah, misalkan nih, ada satu mata uang setimbang dilempar sebanyak 3 kali. Nah, G menyatakan sisi gambar yang muncul dan A menyatakan sisi angka yang muncul. Ini sudah kalian pelajari di materi peluang ya. Nah, misalkan nih, X itu adalah variabel yang menyatakan sisi angka yang muncul. Nah, kita mau menentukan nilai X yang mungkin, berapa aja sih nilai X yang mungkin, dan kita mau mencoba menyusun distribusi peluang dari X-nya. Nah, sebelum kita menyusun distribusi peluangnya, kita tuliskan dulu nih ruang sampelnya ya. Ruang sampelnya, berarti apa aja ruang sampelnya? Dari pelemparan 3 buah koin yang setimbang itu, ruang sampelnya ada GGG ya. Ruang sampelnya diantaranya ada GGG atau gambar-gambar-gambar, ada gambar-gambar angka, ada gambar angka gambar, ada angka gambar-gambar, ada gambar angka-angka, ada angka gambar angka, lalu ada angka-angka gambar, dan juga angka-angka angka. Nah, pelemparan 3 buah koin berarti ruang sampelnya pasti ada 8 ya. Cara menentukan banyak ruang sampel, ingat 2 pangkat N. Koinnya ada 3, berarti 2 pangkat 3, berarti ada 8. Nah, sehingga di sini banyak ruang sampelnya ada 8. Banyak ruang sampelnya ada 8. Banyak ruang sampel ada 8, ya kan? Nah, setelah itu tadi katanya X menyatakan sisi angka yang muncul ya. Menyatakan, tadi ini diketahui, menyatakan sisi angka yang muncul nih X itu. Nah, maka nilai X yang mungkin berapa aja? Yang ditanya yang pertama tadi adalah nilai X yang mungkin. X yang mungkin. Berarti berapa aja nilai X yang mungkin? Sisi angka yang muncul, ada berapa kemungkinannya? Bisa 1 kan? 1 angka nih yang muncul. Bisa juga 2 angka yang muncul. Atau di sini, tidak sama sekali angka yang muncul. Atau 3-tiganya muncul. Sehingga nilai X yang mungkin ada 0, nggak muncul sama sekali, munculnya cuma 1, munculnya cuma 2, atau muncul semuanya, muncul 3-tiganya. Berarti nilai X yang mungkin adalah 0, 1, 2, 3. Tadi yang ditanya selanjutnya adalah distribusi peluang. Nah, sebelum menentukan distribusi peluang, kita lihat dulu nih, banyak kejadiannya dari setiap nilai X yang mungkin itu. Banyak kejadian dari kalau X-nya sama dengan 0 nih,
Nilai X yang mungkin kan bisa 0, 1, 2, 3. Banyak kejadian kalau X-nya sama dengan 0 adalah berapa? Ada berapa di sini yang sama sekali nggak ada angkanya? Ada 1 kan, berarti banyak kejadian ketika X-nya sama dengan 0, artinya nggak ada angka yang muncul adalah 1, yaitu gambar. Nah, banyak kejadian ketika X-nya 1, ada berapa? Ketika angkanya cuma 1, yaitu ada 1, 2, 3, ada 3. Nah, sekarang banyak kejadian kalau angkanya ada 2 yang muncul, 1, 2, 3 ya, adalah 3. Nah, sekarang bagaimana yang terakhir kemungkinannya? Kalau X-nya 3, artinya angka semua yang muncul ada berapa? 1 kejadiannya. Nah, berarti ini banyak kejadiannya dari setiap nilai X yang mungkin. Nah, sehingga dari sini kita bisa menentukan peluangnya nih, ya kan? Peluang ketika X-nya itu sama dengan 0, berapa peluangnya? Yaitu 1 per banyak ruang sampel 8, ya kan? 1/8. Lalu peluang ketika X-nya sama dengan 1, berapa? Ini kan 3 per banyak ruang sampel 8. Ya, terus peluang ketika X-nya sama dengan 2, berapa? 3/8 juga. 3/8. Terakhir, peluang ketika X-nya sama dengan 3, yaitu 1/8. Gitu ya. Ini adalah peluang-peluangnya. Nah, dari peluang ini baru kita bisa menentukan distribusi peluang untuk X-nya. Distribusi peluang X. Nah, distribusi peluang X bisa kita gambarkan dalam bentuk tabel seperti ini. Di sini ada X, di sini ada peluangnya. Tadi X yang mungkin ada berapa aja? 0, 1, 2, 3. Nah, kalau X-nya 0, tadi peluangnya adalah 1/8. Tadi kalau 1 peluangnya 3/8. Kalau 2 peluangnya 3/8. Kalau 3 tadi 1/8. Nah, sehingga distribusi peluang X-nya ini deh, dalam bentuk tabel seperti ini. Itu ya, jadi kalau ditanya distribusi peluang, berarti ini yang ditanyakan. Nah, seperti itu ya. Itu distribusi peluang diskrit. Nah, seperti apa lagi contohnya? Nah, misalkan ada contoh seperti ini lagi. Misalnya ada 4 mata uang yang dilempar sekaligus dan X-nya variabel menyatakan sama nih, masih sama sisi angka yang muncul. Nah, kita mau menentukan sama nilai X yang mungkin sama distribusi peluangnya. Sama kita mau menentukan, ini yang ditanya rumus ya, bukan distribusi peluang semuanya, tapi rumusnya. Rumus distribusi peluang dan nilai PX1 sama PX3 aja. Kalau tadi kan semuanya tuh, semua nilai X yang mungkin kita cari peluangnya. Kalau ini cuma diminta untuk peluang ketika X-nya 1 sama ketika X-nya 3 saja. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti tadi. Nah, kalau misalkan tadi itu kan 3 buah uang ya, jadi kita jabarkan ruang sampelnya masih mungkin. Nah, 4 ini sebenarnya masih mungkin, tapi kan ada banyak sekali. Nah, gimana nanti kalau misalkan yang diketahui 100 mata uang atau banyak mata uangnya kan nggak mungkin kita uraikan satu-satu ruang sampelnya. Sehingga di situ kita membutuhkan konsep dari kombinasi, gitu ya, kombinasi. Yang kita jawab dulu di sini ya. Nah, banyaknya ruang sampel atau S ya. Banyak S-nya adalah tadi 4 mata uang. Berarti 2/4 sama dengan 16. Ya kan? Ini banyak ruang sampelnya. Nah, nilai X yang mungkin. Yang pertama, nilai X yang mungkin. Berapa aja nilai X yang mungkin? X itu adalah munculnya angka ya. X itu adalah munculnya angka, berarti yang mungkin adalah tidak muncul, munculnya 1, munculnya 2, munculnya 3, atau muncul semua. Gitu ya. Jadi sekali ngelempar, kan ada 4 uangnya, sekali ngelempar mungkin aja nggak ada angka, gambar semua. Mungkin aja hanya 1 angkanya yang 3 lagi gambar. Mungkin aja ada 2 angkanya, 2 lagi gambar. Begitu pula seterusnya. Ini maksud dari nilai X yang mungkin. Nah, selanjutnya apa lagi nih? Kita lihat dulu banyak kejadiannya ya. Banyak kejadiannya. Banyak kejadian. Banyak kejadian untuk X sama dengan 0 berarti berapa nih? Ya,
Kalau yang tadi 3 kan masih kita uraikan, jadi bisa kita hitung. Nah, kalau ini gimana nggak kita uraikan? Gimana cara taunya? Ada berapa X0-nya? Nah, cara taunya pakai kombinasi. Kan tadi kan ada 4 mata uang. Berarti kan kita mau sama aja kayak ingin mencari 0 atau memilih 0 kan angkanya dari 4 buah kan. Jadi ada 4 mata uang logam, kita cari 0 dari 4 itu. Nah, makanya kombinasi 0 dari 4. Kenapa pakai kombinasi bukan permutasi? Karena ini tidak memperhatikan urutan. Lalu banyak kejadian ketika X-nya sama dengan 1 nih. Angkanya ada 1, berarti sama aja kita memilih satu buah angka dari 4. Ya kan, 4 susunan logam kan, bisa angka-angka, bisa angka gambar gitu kan. Berarti sama aja kombinasi 1 dari 4. Yang selanjutnya, banyak kejadian X sama dengan 2 adalah berarti kombinasi 2 dari 4. Lalu untuk yang X sama dengan 3 berarti dia kombinasi 3 dari 4. Lalu X sama dengan 4 kombinasi 4 dari 4. Nah, boleh nggak Bu kalau mau diuraikan aja jadi nggak usah ngitung kombinasi? Boleh, sama saja. Cuma nanti karena di sini tadi ada pertanyaan rumus, jadi kan kita harus dapat rumus umum kan. Nah, untuk dapat rumus umum kita menggunakan kombinasi. Dan ini sebagai alternatif juga supaya kalian tahu kalau misalkan uang logamnya ada banyak sekali sehingga susah buat bikin ruang sampelnya. Nah, dari banyak kejadian ini sehingga diperoleh rumus distribusi peluang yang tadi P itu ya, peluang, simbolnya itu adalah, rumus distribusi peluangnya adalah P, ya kan, tadi X sama dengan 0, 1, 2, 3 gitu kan. Nah, 0, 1, 2, 3-nya kita tulis saja X kecil, jadi P sama dengan X, X-nya itu adalah yang ini ya, kan ini X-nya, X besar kan, ini anggota dari X, jadi X kecil, 0, 1, 2, 3, 4, berarti ini X kecil sama dengan berapa? Yang tadi, dari sini kan? Dari sini, kalau 0, 0, 4, kalau 1, 1, 4, kalau 2, 2, 4, 3, 3, 4, sama semua 4 kan? Berarti pastilah kombinasi ininya pasti 4, ya kan? Nah, selanjutnya adalah berapa lagi? Ini 0, 1, 2, 3, 4. Berarti berapa di sini? Nah, di sini berarti ini menyesuaikan X kecil kan? 0, 1, 2, 3, 4. Berarti ini adalah X kecil per banyak dari ruang sampel kan? Banyak ruang sampelnya di sini adalah 2 pangkat 4. Yaitu 2 pangkat 4. Jadi setiap soal bisa berbeda ya. Nah, berarti ini dengan X kecilnya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini simbol kombinasi bisa 4-nya di sini ya, atau di bawah sini juga sama saja. Mungkin lebih umum ya di sini. Ini 4, 4, 4, 4. Lebih umum di sini ya. Mungkin kalian kenal di sini atau tulis di bawah sini juga boleh. Ya, di sini. Jadi sama aja. Oke, itu rumusnya. Selanjutnya yang ditanyakan adalah P untuk X sama dengan 1. Kita langsung pakai aja rumusnya, yaitu tadi CX4 per 2 pangkat 4. Nah, masukkan rumus kombinasi. Berarti 4 faktorial per X. X-nya berapa di sini? 1 kan? Berarti di sini 1. 1 faktorial dikali 4 dikurang 1 faktorial per 2 pangkat 4, 16. Nah, kalian hitung, berarti ini 4 kali 3 faktorial per 1 dikali 3 faktorial ya, per 16. Nah, ini bisa dihabiskan, dibagi jadi hasilnya 1. Ini berarti 4 per 16. Sehingga kalian dapatkan peluangnya adalah 4 per 16 atau 1 per 4. Nah, sekarang yang ditanya lagi adalah Px sama dengan 3. Berarti ini 3, 4. Di sini 2 pangkat 4, ya kan? 4 faktorial per 3 faktorial, 4 dikurang 3 faktorial per
2 pangkat 4. Berarti dapat 4 faktorial, 4 dikali 3 ya. 3 faktorial per 3 faktorial dikali 1 faktorial per 16, ya kan? Ini, ya kan, 1 faktorial 1 berarti 4 per 16. Sama ya hasilnya, 1 per 4. Itu peluangnya, ya. Oke, itu dia untuk distribusi peluang diskrit. Nah, dari yang sudah kita pahami ini bagaimana menyelesaikan soal yang awal tadi, berarti bagaimana kita untuk menyelesaikan soal yang ini. Nah, gimana berarti caranya untuk menyelesaikan soal yang ini? Nah, kalian lihat nih, di sini ada katanya 20 tipe laptop nih yang sama, berisi 3 buah, ada 3 produk yang cacatnya. Ya, terus sekolah membeli 2 laptop, peluang menerima 1 laptop cacat. Nah, dari sini berarti kalian lihat dulu, kalian buat pemisalan dulu. Ya, berarti kalian misalkan dulu. Misalkan X adalah variabel acak yang nilai-nilai X-nya, ya kan, nilai-nilai dari X kecilnya itu merupakan kemungkinan dari banyaknya laptop cacat ya. Banyaknya laptop cacat yang dibeli sekolah kan. Karena yang ditanya laptop cacat, jadi X-nya kita misalkan kemungkinan laptop cacatnya juga yang dibeli sekolah. Lalu kita cari dulu nih. Kita peroleh dari sini nilai X yang mungkin. Nilai X yang mungkin ada berapa? Ada berapa tadi laptop cacatnya? Laptop cacatnya ada 3 kan? Berarti kemungkinan tidak dapat laptop cacat, kemungkinan bisa dapat 1 laptop cacat, kemungkinan bisa dapat 2 laptop cacat karena kita hanya belinya 2, ya kan? Nah, selanjutnya dari sini banyak ruang sampel dulu. Banyak ruang sampel. Berapa banyak ruang sampelnya? Nah, banyak ruang sampelnya berarti kan kita tadi membeli 2, dari ada berapa laptopnya yang tersedia? Di awal pengirimannya ada 20. Nah, jadi banyak ruang sampelnya berarti adalah 2 dari 20, kombinasi 2 dari 20. Lalu kita langsung ke kejadian yang kita inginkan, nggak usah didaftar satu-satu. Yang kita mau kan tadi yang cacatnya 1, berarti X-nya sama dengan 1. Jadi langsung saja kita cari banyak kejadian ketika X-nya sama dengan 1. Berapa? Berarti sama aja dengan ketika kita mengambil 1, ya kan? Yang cacat kan ini, yang cacat 1 dari berapa banyak yang cacat? 3 yang cacat. Nah, kita beli laptopnya berapa? 2, ini baru 1 kan dari 3, berarti 1 lagi laptopnya itu dari yang tidak cacat kan? Kalau laptop ada 20, yang cacat itu ada 3. Berarti yang tidak cacat adalah 20 dikurang 3 ya. Kita dulu di sini ya. Atau 20 dikurang 3. Nah, berarti sama aja 1, 3, kombinasi 1 dari 17. Gitu kan? Di sini aja biar sama ya. Nah, itu dia kombinasinya. Sehingga di sini kita langsung dapatkan nih, peluang dia mendapatkan laptop cacat atau P X sama dengan 1 adalah peluangnya, banyak kejadiannya, dibagi dengan banyak ruang sampelnya. Nah, ini kalian hitung. Berarti ini 3 faktorial per 1 faktorial, 3 dikurang 1 langsung aja ya, 2 faktorial. Dikali, ini berarti 17 faktorial per 1 faktorial, 17 kurang 1, 16 faktorial, ya kan? Ini 20 faktorial per 2 faktorial, 20 kurang 2, 18 faktorial. Berarti ini dapat 3 kali 2 faktorial ya, per 1 faktorial, 1 kali 2 faktorial, 2 faktorial. Di sini dikali 17 dikali 16 faktorial per 1 faktorial 1, 16 faktorial. Lalu di sini 20 kali 19 ya, kali 18 faktorial
per 2 faktorial 2 kan, kali 18 faktorial. Oke, ini bisa habis dibagi, ini juga. Nah, jadi sisanya berapa? Berarti di sini sisanya adalah 3 dikali 17 ya kan, per ini juga bisa 10 kan, 190. Atau berarti peluangnya dari laptop kita sekolah mendapatkan satu laptop cacat, peluangnya adalah 51 per 190 ya. Jadi ini peluangnya. Nah, itulah materi dari distribusi peluang diskrit. Nah, jadi ini ya manfaat dari kita belajar distribusi peluang diskrit, kalian bisa menyelesaikan masalah yang seperti ini. Nah, selanjutnya akan dipelajari yaitu mengenai nilai rata-rata atau nilai harapan matematik. Nah, seperti apa itu? Misalkan nih kalian punya masalah seperti ini. Seorang investor memperkirakan bahwa dengan menanam modalnya dalam jumlah tertentu akan mendapatkan keuntungan $5.000 dalam setahun dengan peluang keuntungannya itu 0,35 atau bisa rugi 1.500 tahun dengan peluangnya itu adalah peluang kerugiannya ya 0,65. Nah, kira-kira investor itu tuh mempunyai nilai harapan berapa sih? Gitu, dia punya nilai harapan penerimaan dari investor itu akan berapa sih dalam setahun itu dari modal yang ditanam. Nah, ini dengan dari belajar nilai harapan kita akan bisa menyelesaikan soal seperti ini. Ya, jadi misalkan nih X itu adalah nilai variabel ya, variabel diskrit ya. Misalkan X itu variabel diskrit dan peluangnya itu ada peluang dari nilai-nilai tersebut misalkan dalam distribusi peluang diskrit ya. Distribusi peluang diskrit atau distribusi peluang X-nya, peluang diskrit ya. Diskrit X-nya itu misalkan kita bisa buat seperti tabel tadi kan, X1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu ini sampai XN misalnya, maka peluangnya berarti adalah tadi misalkan nilai fungsinya kan ya, nilai fungsinya misalnya ini fx3 dan di sini berarti fxn. Nah, jika distribusi peluang diskrit nih seperti ini kan, peluangnya adalah nilai dari fungsinya, sebentar, ya, berarti di sini nilai rata-rata dari X atau nilai harapannya itu bisa dinyatakan dengan mu ya, simbol dari rata-rata dari X atau nilai harapan matematiknya itu bisa dinyatakan dengan mu sama dengan mu sama dengan EX sama dengan sigma atau penjumlahan dari I sama dengan 1 sampai N XI ya dikali dengan FXI. Maka ini adalah nilai rata-rata dari X atau nilai harapan matematiknya. Nah, seperti apa contoh soalnya? Misalkan seperti ini. Nah, misalnya nih, tabel berikut ini adalah distribusi peluang diskrit dan banyaknya tembakan. Jadi dia menembak menembak 4 kali gitu ya. Seseorang menembak 4 kali dan berikut adalah distribusi peluangnya. Gitu ya. Nah, kita diminta menentukan nilai rata-rata atau nilai harapan dari banyak tembakan yang berhasil. Jadi dari 4 kali itu tembakan yang berhasil tidak ada tembakan yang berhasil, peluangnya 0,1. Satu tembakan yang berhasil, peluangnya 0,2. Ada 2 tembakan yang berhasil, peluangnya adalah 0,4 dan seterusnya. Nah, kita diminta menentukan nilai rata-rata dari banyak tembakan yang berhasil ini dari 4 kali percobaan tadi. Nah, bagaimana caranya? Kita masukkan saja rumus yang tadi, maaf. Kita coba masukkan rumus yang tadi, yaitu mu sama dengan E X, ya kan? Nah, kita masukkan. Tadi rumusnya itu adalah apa? Rumusnya adalah sigma dari XI dikali FX1.
1. Berarti dari sini ya kita kalikan saja. 0 dikali 0,1 ditambah 1 dikali 0,2 ditambah 2 kali 0,4 dan seterusnya. Seperti itu caranya menentukan mu atau nilai rata-ratanya. Bentar ya, ini diganti dulu. Nilai rata-ratanya. Berarti tadi berapa? 0 dikali 0,1. Lalu ditambah dengan 1 dikali 0,2. Lalu ditambah 2 dikali 0,4. Lalu ditambah 3 dikali 0,2. Ditambah 4 dikali 0,1. Berarti ini hasilnya 0 ditambah 0,2 ditambah 0,8 ditambah 0,6 ya, ditambah 0,4. Hasilnya adalah ini 1 ya. Ini 1, ini 0 sehingga hasilnya 2. Berarti rata-ratanya dari 4 kali percobaan rata-rata berhasil menembaknya itu adalah 2 kali. Seperti itu. Nah, sehingga kita bisa tuh nyelesain soal yang tadi. Penyelesaian soal yang ini kan, yang tentang investor ini. Bagaimana caranya? Ya berarti kita kalikan saja untuk rata-ratanya. Untuk rata-ratanya kita kalikan. Berarti di sini mu sama dengan EX ya, sama dengan berarti tadi 5.000 kan? 5.000 dolar dalam setahun itu peluangnya 0,35 ya kan? Ini peluangnya, ini XI-nya ditambah kerugian nih. Kalau kerugian berarti minus kan, negatif kan? 1.500 dikali peluangnya tadi 0,65. Udah ini kalian kalikan. 1.750 dikurang 975. Berarti hasilnya adalah 775. Nah, jadi nilai harapan dari investor tersebut nih, nilai harapan penerimaan investor itu dalam setahun dari modal yang dia tanam berarti sebesar 775 dolar. Nah, seperti itu ya untuk nilai harapan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang distribusi peluang kontinu. Nah, seperti yang sebelumnya kalian tahu, kontinu berarti kita bicaranya itu range ya, karena antara 0 sampai 1 aja kan masih banyak tuh bilangan yang lain. Nah, kontinu itu berbicaranya itu, berbicara semuanya. Jadi kalau discrete cuma bicara 0, 1, 2, 3, kalau kontinu bicaranya itu semuanya. Nah, makanya kita lebih sering akan memakai range. Misalkan contoh masalah seperti ini. Kesalahan pengukuran temperatur nih dinyatakan dengan variabel acak dengan fungsi densitas. Fungsi densitas itu nama lainnya adalah fungsi kepadatan peluang. Kepadatan peluang ada yang menyingkat dengan FKP atau fungsi, ini fungsi densitas peluang ya. Terus ada juga yang menyebutkan fungsi kepekatan juga, gitu. Jadi beda-beda istilahnya, tapi maknanya sama. Nah, biasanya kalau fungsi kontinu diketahui nih fungsi densitasnya, misalkan seperti ini. Nah, kita mau menentukan peluangnya ketika X-nya antara 0 sampai 1. Gitu. Jadi, distribusi peluang kontinu nih sama aja nih sama nilai variabel acak diskrit. Variabel acak kontinu itu juga selalu dikaitkan dengan peluang, namanya peluang kontinu itu. Tapi bedanya ketika kita menentukan nilai peluangnya. Kalau diskrit itu kan peluangnya tepat ya nilai variabelnya, misalnya P sama dengan X sama dengan A gitu kan. Nah, kalau misalkan variabel kontinu, nilai peluang yang tepat itu misalkan X sama dengan A gitu ya, kayak diskrit itu nanti hasilnya 0. Kenapa hasilnya 0? Karena misalkan gini, jadi kalau tinggi badan semua orang yang berusia 19 tahun ya, misalnya ada antara dua nilai sembarang, misalnya tingginya itu adalah 160,5 dan 161,5 misalnya. Nah, dari 160,5 sampai 161,5 itu kan ada banyak sekali bilangan yang tak hingga kan? Gitu, dan hanya ada satu aja bilangan yang tepat 161, persis 161 di antara 160,5 sampai 161,5 kan hanya ada satu saja bilangan yang tepat 161. Sehingga kalau kita ambil nanti X-nya 161, maka kan jadi PX dalam kurung X sama dengan 161. Nah, itu tuh nanti peluangnya akan sangat kecil sekali mendekati 0 gitu. Sehingga distribusi peluang itu tidak
disajikan dengan tabel, karena kan nilainya itu banyak ya. Ketika nilai tepat dia mendekati 0. Nah, dia itu biasanya tidak dinyatakan dengan tabel, tapi dinyatakan dengan sebuah fungsi seperti fungsi densitas itu. Gitu. Nah, fungsi pada variabel kontinu inilah yang biasanya disebut dengan fungsi densitas atau fungsi kepadatan peluang atau fungsi kepekatan peluang gitu ya. Nah, karena X itu variabel kontinu, maka grafiknya itu juga merupakan kurva yang kontinu gitu, kurva yang kontinu. Jadi kalau digambar kurva bentuknya kurvanya seperti ini. Dengan luas daerahnya itu dibatasi kurva dengan sumbu X ya. Nah, fungsi fx disebut dengan fungsi kepekatan jika luas di bawah kurva fx nih, luas yang di bawah kurva fx ini dan di atas dengan sumbu x ya, kurva yang di bawah nih, luas di sini nih di bawah kurva dan di atas sumbu x itu sama dengan 1. Gitu ya. Jadi fx ini peluangnya itu jadi ini ya, range-nya itu dari A sampai B sehingga peluangnya ya X antara A sampai B. Gitu ya, ini garis. Jadi ini luasnya itu dihitung di sini. Ya, dibatasi oleh AB di atas X dan dibatasi oleh kurva kontinu. Gitu. Nah, peluangnya ini itu bisa dihitung dengan menggunakan integral ya. Kenapa integral? Karena ketika kita menghitung peluangnya itu berarti kan kita bicara luas daerah nih. Luas daerah yang ada di sini. Yang ini AB-nya bisa bergerak ya, bisa dari sini, bisa ke sini gitu ya. Ini AB-nya bisa dari mana saja. Kita kan berbicara luas dari luas daerah yang ada di bawah kurva kan, di sini kan, misalkan luas ini, misalnya AB-nya di sini, berarti kita bicaranya luas ini. Nah, kalau berbicara dengan luas daerah di bawah grafik, berarti kan kita bisa menghitungnya dengan integral ya, integral tentu dengan batasnya dari A sampai B, sehingga peluangnya itu bisa dicari melalui integral, yaitu integral tentu antara A sampai B dengan fungsinya ini adalah fungsi densitas dari distribusi peluang kontinunya gitu. Nah, seperti ini contoh soalnya. Oke. Misalkan X itu adalah variabel acak kontinu, nilainya berada antara 2, 6. Berarti AB-nya itu adalah 2 dan 6. Dan fungsi densitasnya adalah ini. Nah, kita mau menunjukkan bahwa peluang dari 2 sampai 6-nya itu adalah 1. Ya, kan seperti yang tadi sudah Ibu sebutkan, bahwa ini luas daerahnya yang dibatasi ini itu adalah 1. Ya kan? Terus kita menentukan juga gimana kalau peluangnya antara 4 sampai 5. Jadi antara 4 sampai 5 berarti di dalamnya sini lagi ya. Di dalamnya sini lagi itu berapa. Tapi kalau segini itu 1. Tapi mau kita buktikan. Nah, kalau untuk fungsi densitas ini, kita bisa tadi menghitung dengan menggunakan integral kan. Nah, kita coba ya menggunakan integral. Berarti, coba kita tadi hitung yang A dulu ya. Jawab di sini. Yang A itu adalah tadi fungsinya adalah 1/20, berarti peluang, kita mau mencari peluang dari 2 sampai 6 ya. Peluang dari 2 sampai 6. Kita mau membuktikan ini adalah 1. Ini berarti bisa kita hitung integral dari 2 sampai 6 dari fungsi densitasnya itu 1/20 tadi X plus 1 dx. Berarti ini kan 1/20-nya bisa kita taruh di depan, ini 2/6, X plus 1 dx. Berarti ini jadi 1/20, ini bisa kita uraikan ya. Nah, ini ditambah integral, maaf ini dx, 261 dx. Nah, berarti ini berapa hasilnya? 1/20, di sini berarti hasilnya adalah setengah X kuadrat kan, 2 sampai 6, dan X 2 sampai 6. Itu ya. Nah, kita lanjutkan di sini saja. 1/20 berarti ini adalah setengah. X kuadrat berarti 6 kuadrat 36 ya. 2 kuadrat berarti 4. Ditambah 6 dikurang 2. Berarti hasilnya 1/20
setengah, 36 kurang 4 berapa? 32. Ditambah 4. Oke, berarti 1/20. Ini 16 ditambah 4. Ya kan, 16 tambah 4 berapa? 20. Nah, berarti 20/21. Berarti benar ya, bahwa peluang 2-6 adalah 4. Nah, sekarang kita mau cari peluang dari 4 sampai 5. Berapa hasilnya kira-kira? Nah, yang B adalah peluang dari 4 sampai 5. Berarti ini integral 4 sampai 5, fungsi densitasnya masih sama, dx ya kan, tadi udah kita dapatkan. Berarti ini adalah integral 4 sampai 5 dari x dx ditambah integral 4 sampai 5 dari 1 dx ya kan. Ini 1/20. Tadi ini adalah setengah x kuadrat ya. 45 ditambah ini adalah x 45. Berarti ini 1/20. Berarti setengah 25 dikurang 16 ya. Ditambah 5 dikurang 4. Nah, berarti ini 1/20 setengah kali 9 ya, ditambah 1. Atau 1/20, 9/2 kan, ditambah 1. 1 kita ubah jadi 2/2 ya. Berarti 1/20 dikali 11/2 sama dengan 11/40. Sehingga peluang batasnya 4 sampai 5, X-nya 4 sampai 5 adalah 11/40. Oke, itu dia materi untuk densitas distribusi peluang kontinu. Nah, gimana soal yang awal tadi? Berarti kita bisa dong nyarinya. Ya, kita bisa nyarinya pakai integral tadi kan? Untuk batasnya 0 sampai 1. Nah, fungsi densitasnya ini ya, untuk batasnya 0 sampai 1. Nah, kita coba cari. Ya, untuk batasnya 0 sampai 1. Nah, untuk yang ini Ibu serahkan ke kalian untuk mencobanya masing-masing. Oke, itu saja materi kita hari ini tentang distribusi peluang acak, diskrit, dan juga kontinu. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Jika ada kesulitan atau ada pertanyaan, nanti kita akan diskusikan. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.